Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan NPM 20 40 30 20 25, lokal A1, Teknik Elektro. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi mengenai tentang pengantar rangkaian digital. Nah, kita langsung saja pada materinya. Yang pertama, materi pertama itu mengenai pengertian digital dan analog. Kata digital diturunkan dari cara komputer membentuk proses perhitungan dengan cara menghitung digit bilangan. Teknik digital adalah sistem yang memproses nilai diskrit dalam representasi digital. Besaran tidak dinyatakan secara profesional, tetapi dinyatakan dalam simbol yang disebut digit. Sedangkan analog adalah sistem pengolahan sinyal yang diolah secara kontinu atau bertahap. Dengan kata lain, sistem analog mempunyai range dalam pengolahan data sinyal. Lanjut pada pembahasan. Pembahasan yang pertama itu mengenai contoh digital. Contoh digital yaitu digital yang menunjukkan waktu dalam bentuk angka desimal, jam, dan menit. Kadang juga dia per detik. Nilai jam itu berubah secara kontinu, tetapi jam digital tidak membacanya secara kontinu dalam langkah per menit atau per detik. Dengan kata lain, jam digital menampilkan perubahan waktu dalam bentuk langkah diskrit. Bandingkan dengan jam analog yang menunjukkan waktu secara kontinu. Next. Nah, ini adalah representasi data analog dan digital. Next, kita lanjut pada pembahasan perbedaan analog dan digital. Apa sih perbedaan analog dan digital? Nah, perbedaannya itu, kalau analog, kuantitas analog mempunyai nilai-nilai kontinu. Analog sebuah kuantitas yang dilambangkan sebagai tegangan arus atau pergerakan meter yang sebanding dengan nilai kontinu. Dan sedangkan digital itu kuantitas digit mempunyai seperangkat nilai-nilai diskrit. Digital kuantitas yang dilambangkan ketidaksembandingkan kuantitas tetapi dengan simbol yang dinamakan digit. Lanjut. Nah, kita lanjut pada pembahasan sistem elektronika analog. Sistem elektronika analog yaitu terbagi atas beberapa bagian, yaitu original sound wave, microphone, dan audio signal, linear amplifier, amplified audio signal, speaker, reproduced sound wave. Sebuah sistem untuk orang banyak, penggunaan amplifier suara akan dapat didengar oleh pendengar yang banyak serta berjauhan. Lanjut pada pembahasan sistem elektronika digital. Tadi itu tentang sistem elektronika analog dan selanjutnya sistem elektronika digital.
Sistem elektronika digital juga terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu CD drive, digital data analog reproduction of music audio signal, dan yang ketiga linear amplifier, speaker, sound waves. Dan apa sih keunggulan digital? Nah, di sini kita akan membahas juga mengenai keunggulan digital. Keunggulan digital yaitu yang pertama, mudah dirancang, ya hanya suite, informasi mudah disimpan, lebih teliti, mudah diprogram ulang, tahan derau atau gangguan, dan dimensi komponennya makin kecil. Lanjut pada dasar teknik digital. Bisa dilihat pada gambar di layar. Itu adalah dasar teknik digital. Dua keadaan yang mempresentasikan data. Nah, kita lanjut pada pembahasan sistem. Sistem itu apa sih? Sistem itu adalah kumpulan berbagai hal yang saling terhubung membentuk suatu kesatuan. Sistem berasal dari bahasa Latin, sistem yang berarti berharap. Sistem adalah menjadi bagian dari kehidupan kita. Sistem diterapkan di semua bidang ilmu. Karena sistem merupakan penggambaran interaksi antara elemen-elemen yang menyusun sistem tersebut. Sistem digunakan untuk mengolah sebuah data atau informasi dari elemen-elemen untuk menjalankan fungsi atau tujuan tertentu. Next. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sinyal dan data. Sinyal itu dapat diartikan sebagai perkumpulan nilai yang memiliki sebuah variabel fisik. Variabel fisik misalnya adalah suara, cahaya, temperatur, dan arus. Variabel fisik ini berubah terhadap waktu dan bergantung pada sebuah sumbu spatial. Dan dengan data yaitu adalah sekumpulan informasi yang didapat dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang, atau sifat menurut Webster. Webster New World Dictionary. Pengertian data adalah things known or assumed, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap diketahui, artinya yang sudah terjadi merupakan fakta atau bukti. Lanjut pada digital. Digital, sebenarnya tadi kita udah bahas mengenai digital, tapi ini kita akan membahasnya yang lebih spesifik. Digital adalah pengolahan sinyal yang datanya diolah secara diskrit, yaitu nilainya berubah secara ekstrim, naik atau turun secara drastis. Walaupun di mata kita,
sinyal tersebut terlihat kontinu atau analog, namun sebenarnya sinyal tersebut adalah piksel-piksel yang tersusun tidak kontinu atau digital. Berbeda dengan analog, sistem digital hanya mengolah dua jenis data, bit, yaitu 0 dan 1, sehingga sinyalnya tidak memiliki range. Jam diumpamakan dalam kita umpamakan dalam kehidupan sehari-hari. Sinyal analog seperti perubahan siang dan malam. Jika fajar sinar matahari bertahap, mulai dari redup hingga semakin terang. Puncaknya adalah siang hari lalu berangsur-angsur meredup sampai senja terbenam gelap. Bayangkan, jika perubahan siang dan malam adalah secara digital, maka saat fajar sinar matahari langsung terang seperti siang, terangnya bertahan tidak berubah sampai senja tiba langsung gelap gulita. Ini dikarenakan sinyal digital tidak mempunyai range dalam perubahan sinyalnya, berbeda dengan sinyal analog. Next. Nah, kita contohkan pada contoh lainnya ya. Contoh lainnya adalah sinyal analog kita ibaratkan seperti jaket dengan resleting. Dan sinyal digital kita ibaratkan seperti jaket dengan kanang resleting. Bisa di-set di mana saja, sedangkan kanang hanya dua kemungkinan, yaitu tertutup atau terbuka. Nah, sinyal digital selalu lebih unggul dari sinyal analog. Satu-satunya kekurangan sinyal analog adalah karena pada dasarnya kita hidup di dunia analog. Suara yang kita ucapkan, musik yang kita dengar, pergerakan kita, suhu, dan cahaya matahari, semua adalah bersifat analog. Kita harus mengolah semua besaran analog tersebut menjadi besaran digital, sehingga dapat lebih mudah dimodifikasi atau diterapkan. Lanjut. Teknologi analog. Teknologi analog berkembang sebelum adanya perkembangan teknologi digital. Pada dasarnya, analog merupakan perkembangan teknologi yang masih menggunakan sistem yang manual. Dengan kata lain, belum sepenuhnya dapat bekerja secara otomatis. Teknologi analog dasarnya hanyalah alat yang sederhana dengan program-program yang tertentu saja. Teknologi digital
kebanyakan tidak lagi menggunakan tenaga manusia atau manual, tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputer. Isasi atau oleh komputer teknologi digital. Pada dasarnya hanya sistem penghitung yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai numerik. Pada teknologi analog, gambar dan suara diubah menjadi gelombang radio. Maka teknologi digital mengkonversi gambar dan suara menjadi data digital yang terdiri dari angka 1 dan 0. Dengan teknologi digital ini, gambar yang ditampilkan memiliki kualitas warna yang lebih natural dan resolusi yang lebih baik. Tidak pecah atau turun kualitasnya jika gambar ditampilkan di layar besar. Teknologi digital dalam komunikasi adalah hal yang sangat penting pada bidang komunikasi. Teknologi digital berkembang dengan menggunakan spektrum elektromagnetik yang merupakan gabungan dari frekuensi. Jadi, teknologi digital itu dia berkembang menggunakan spektrum ya, elektromagnetik. Dia itu merupakan gabungan dari frekuensi magnetik, gelombang radio, sinar X, gelombang kosmik, infrared, cahaya, gelombang radio, dan gelombang mikro. Dari situlah televisi, radio komputer, dan lain-lain dapat tercipta. Next. Pembahasannya sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik itu tutur kata atau tindakan. Mohon maaf. Wabillahi wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atas Nur Fadilah. Sekian dan terima kasih.